Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 22 Juli 2026. Saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama Bunda Gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Di samping Bunda Maria, Ibunda Yesus sendiri, Maria Magdalena adalah perempuan yang paling terkenal di dalam Injil. Dongeng dan kenyataan tentang dia bersimpang siur. Bagaimanapun pada suatu ketika, ia terpesona oleh sikap Yesus, sehingga hidupnya berubah sama sekali. Pertobatan itu diungkapkannya dalam kesetiaan di dekat makam. Suara Yesus cukup untuk menghalau kebimbangan dan kesedihan hatinya. Dialah yang diperkenankan mendahului murid-murid lain memandang Yesus yang sudah bangkit dan mewartakan Paskah baru kepada teman-temannya. Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putramu yang tunggal menyampaikan kabar sukacita Paskah yang mulia kepada Maria Magdalena mendahului para murid lainnya. Semoga berkat teladan dan doa-doanya kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya meraja dalam kemuliaan-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan ayat 18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Hati Maria Magdalena yang tertutup secara rohani, dia hanya mampu melihat secara manusiawi. Dia mencari Yesus dan dia bertanya, dan dia khawatir dan dia takut karena kehilangan Yesus. Kasih Maria Magdalena masih dalam tataran manusiawi. Oleh sebab itu, ketika ia hendak menyentuh Yesus, Tuhan Yesus mengatakan supaya tidak memegangnya. Namun diberi tugas perutusan untuk mewartakan kebangkitannya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita menyadari kasih keselamatan yang bersumber dari Yesus, yaitu kasih yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Sedangkan kasih Maria Magdalena ialah masih sebatas tataran kasih manusiawi, tidak ingin ditinggalkan, ingin selalu bersama dengan guru, dan merasakan kegembiraan secara manusiawi. Namun Tuhan Yesus mengubah itu menjadi tugas perutusan bagi Maria Magdalena, dengan perjumpaan mendapatkan anugerah, dengan perutusan juga mendapatkan berkat, mewartakan kebangkitan kepada murid-muridnya. Saudara-saudari, itu juga yang menjadi panggilan hidup kita, mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Santa Maria Magdalena telah menunjukkan cinta kasih yang besar kepada Kristus gurunya. Semoga sakramen keselamatan yang kami sambut melimpahi kami juga dengan cinta kasih yang tahan uji, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.